Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana tersisa satu hadis yang kita belum mengkajinya secara lebih lanjut di bab al-yaqin wa tawakkul, yaitu hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Meskipun telah kita baca sebagian atau secara sepintas hadis ini di akhir majelis kita pada pekan yang lalu. Hadis Anas bin Malik ini menceritakan dua orang saudara, yang satu bekerja dan yang satu menuntut ilmu, sehingga yang bekerja ini merasa dirinya itu hanya sendirian bekerja dan tidak dibantu oleh saudaranya, sehingga mengadukan perihal tersebut kepada Nabi. Namun Nabi mengatakan, boleh jadi kamu diberi rizki itu oleh sebab karena dia menuntut ilmuwan. Nah, hadisnya adalah sebagaimana berikut. Qala rahimahullah wa an Anasin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Qal Anas ibn Malik radhiyallahu an mengatakan, kana akhwani ala ahdin Nabi. Ada dua orang saudara, akhwani ala ahdin Nabi, di zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup. Jadi dahulu sepeninggal Nabi, ketika Nabi masih hidup, ada dua orang saudara. Wa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari keduanya itu selalu hadir datang kepada Nabi untuk menuntut ilmu. Wal akharu yahtarifu. Dan yang lainnya atau saudara yang satunya lagi, dia yang bekerja untuk mencari nafkah. Fasyaka al-muhtarifu. Kemudian saudara yang muhtarif, yang dia bekerja, dia mengadukan perihal tersebut, mengadukan saudaranya ini. Fasyaka al-muhtarifu akhahu. Dia mengadukan perihal saudaranya itu yang selalu datang menuntut ilmu kepada Nabi, tetapi dia tidak membantu dirinya untuk bekerja. Nah, ketika saudaranya ini yang bekerja tadi mengadukan perihal tersebut kepada Nabi SAW, Nabi menjawab, faqal, Nabi menjawab, la'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi engkau itu diberikan rezeki karena sebab dirinya, yaitu karena sebab saudaramu yang pergi menuntut ilmu kepada Nabi SAW. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih ala syarti Muslim, sesuai dengan syarat kesahihannya Imam Muslim. Yahtarifu, Imam Nawawi kemudian menjelaskan sedikit kosakata yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat Arab di masanya, sehingga beliau menjelaskan makna dari yahtarif. Makna yahtarif adalah yaktasibu au yatasabbabu wa yatasabbab. Yaktasibu wa yatasabbab, yaitu bekerja mencari sebab datangnya rizki. Jadi mencari sebab datangnya rizki. Rizki Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi masing-masing kita semenjak ruh kita ini ditiupkan ke rahim ibu kita. Dan ini di dalam salah satu hadisnya Nabi SAW ketika menceritakan penciptaan manusia, salah satu fase
yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi jenjang atau fase terbentuknya janin di dalam perut ibu setelah 3 kali 40 hari, Nabi mengatakan thumma yu'maru thumma yursalu ilaihi al-malak, Allah mengirimkan malaikat kepada janin yang sudah 3 kali 40 tersebut 3 kali 40 hari. Sudah 3 kali 40 hari di dalam janin ibunya, diperintahkan malaikat untuk datang. Kemudian diperintahkan oleh Allah summa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan 4 perkara. Bikat birizkihi, yang pertama untuk menuliskan rezekinya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita ini masing-masing. Wa ajalihi, kemudian jatah hidupnya di muka bumi ini sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan masing-masing dari kita tidak mengetahui sampai umur berapa nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan batas umur usia kita di muka bumi ini. Allah rahasiakan hal tersebut. Kemudian dituliskan bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi, amal perbuatannya. Jadi amal perbuatannya nanti di muka bumi ini, apakah dia orang baik, orang jahat, melakukan apa, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan amalnya. Jadi ketika antum melihat jadi jamaah sekalian melihat ada seorang kok seakan-akan mudah sekali dia untuk melakukan perihal yang apa, karena memang sudah Allah tentukan. Antum melihat ada orang bisa menghafal cepat, ya sudah Allah tentukan dia akan menghafal Al-Quran itu di usia sekian. Itu semenjak dahulu Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya. Sudah Allah takdirkan dia sebagai penghafal Quran. Nah, ketika Imam Nawawi ini dalam beberapa literatur biografi yang menceritakan masa kecilnya Imam Nawawi ketika diajak bermain sama teman-temannya nggak mau gitu kan. Kenapa nggak mau? Kepengen ngaji. Artinya dari semenjak kecil beliau sudah senang ngaji gitu kan. Ketika diajak bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya, malah beliau nggak mau gitu kan. Dipaksa main sama teman-temannya nggak mau, dan beliau kepengen ngaji. Artinya sudah sedari kecil Allah Subhanahu wa taala menciptakan Imam Nawawi itu untuk ilmu, sehingga nanti amalan-amalannya itu adalah amalan-amalan yang dia mengagungkan ilmu, memelihara ilmu, dan diantara yang Allah berkahi ilmunya Imam Nawawi adalah di dalam hadis ini. Jadi 3 hal tadi, rizki, amal, kemudian ajal, jatah umurnya dia nanti sampai wafat, dan yang terakhir wasyaqiyuhu au sa'iduhu, sengsara atau bahagianya dia. Maksudnya sengsara atau bahagia ini apa? Nanti di akhirat. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di seorang hamba yang dilahirkan ke muka bumi ini nanti akan jadi penghuni neraka atau akan menjadi penghuni surga. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebelumnya di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ketentuan tersebut, Allah mewajibkan bagi hamba untuk menempuh sebab. Jadi ketika rizki sudah ditetapkan, Allah perintahkan hamba untuk menempuh sebab tersebut. Allah takdirkan hamba sakit, dan kemudian nanti Allah takdirkan dia juga sembuh. Nah, untuk meraih kesembuhannya Allah jadikan sebab, dan hamba diperintahkan meraih kesembuhan itu dengan sebab yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan juga di dalam aturannya. Oleh sebab itu Nabi memerintahkan bagi umatnya itu untuk berobat, tadawaw. Silahkan hendaknya kalian berobat. Ini bagi yang sakit. Tadawaw fa innallaha la yanzilu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan penyembuh bersama dengan penyakit tersebut. Nah, jadi hamba tidak dituntut oleh Allah untuk mendapatkan hasil sembuh atau tidak,
tapi hamba dituntut dan diperintahkan oleh Allah untuk meraih dari sebab kesembuhan tersebut, yaitu berupaya untuk berobat. Nah, seorang hamba yang berupaya untuk berobat ini ada pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti ketika berobat di sini kok belum sembuh juga, berobat ke sana kok belum sembuh juga, dari upaya dia berobat itu, ketika yang ditempuh itu adalah berobat dengan cara yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan pahala baginya. Nah, jadi hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasanya sebab diturunkannya rizki kepada hamba itu ada sebabnya, yaitu pertama dicari ini yahtarifu, yaitu dengan melakukan profesi pekerjaan, baik dia itu berjualan, berdagang. Nah, perdagangan yang dilakukan ini menjual barang atau menjual jasa. Seseorang memiliki jasa, dia bisa melakukan apa dan itu nanti dijual. Nah, di antara perdagangan jasa yang diperbolehkan dan bahkan di dalam Islam ini adalah satu yang halal, seperti jasa tabib, memberikan terapi, dokter memberikan terapi untuk kesembuhan bagi yang sakit. Jadi nanti yang dijual sama dokter itu bukan kesembuhan. Kalau berobat sama saya pasti sembuh, Pak. Enggak. Kesembuhan itu adalah hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kalam Allah Azza wa Jalla, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, jadi Allah menyebutkan hamba yang beriman itu ketika sakit dia mengikrarkan, meyakini Allah yang menyembuhkan. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Fa huwa yashfini, Allah lah yang menyembuhkan diriku. Nah, datangnya ke dokter itu sebagai upaya untuk mencari kesembuhan. Nah, jasa yang diberikan dokter menganalisa, kemudian memberikan saran, terapi. Nah, itu yang menjadi jasanya yang dijual oleh dokter, dan itulah upah yang nanti diberikan oleh pasien. Jadi si pasien ini jangan sampai nanti mengakatkan kalau nggak sembuh uang saya tarik kembali, enggak. Jadi nanti berobat ke dokter dengan biaya terapi yang diberikan itu bukan untuk membeli hasil kesembuhannya, tetapi untuk membayar jasa terapi yang dilakukan oleh dokter tersebut atau nanti terapis yang lain kepada orang yang memang sakit. Nah, ini jual beli dalam bentuk jasa. Kemudian perdagangan lain yang dibenarkan dalam Islam yaitu jual beli barang. Nah, barangnya tersebut halal. Tadi jasa juga harus halal dan kemudian barang juga harus halal. Nah, ini yang dibenarkan dalam Islam. Nah, salah satu dari dua saudara itu menempuh sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut, yaitu bekerja. Nah, dalam pandangan masyarakat pada umumnya, yang dilakukan oleh saudara yang satunya itu tidak ada hubungan secara langsung terhadap sebab datangnya rezeki gitu. Saudara yang pertama tadi kan kerjaannya dia datang menuntut ilmu kepada Nabi SAW, dan saudara yang kedua tadi bekerja langsung. Jadi di sini Nabi SAW mengabarkan kepada kita melalui hadis ini, sebab rezeki itu datang kepada kita ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung itu dengan mencari nafkah, berupaya berdagang, memberikan jasa, atau kemudian menjual barang yang diproduksinya, atau menjual hasil kebun yang ada dimilikinya, di tanah yang dimilikinya. Ini adalah upaya untuk meraih rizki, mencari sebab rizki itu datang kepada kita yang secara langsung. Nah, Nabi juga mengajarkan di sini kepada kita bahwasanya saudaranya ini tadi ya, yang dia berangkat pergi menuntut ilmu secara secara langsung kan tidak memberikan
hasil berupa nominal uang atau harta yang dihasilkan dari hanya sekedar pergi nuntut ilmu, duduk di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulang nggak bawa nominal apa-apa, pulang dia nggak membawa harta sepeser pun. Jadi duduk di majelis Nabi itu uang nggak jatuh plek dari langit langsung gitu, enggak gitu. Nah tapi boleh jadi, bukan boleh jadi, memang benar dikabarkan oleh Nabi, yang datang ke majelis ilmu itu dia adalah sebab juga untuk tibanya rizki itu kepada kita, namun tidak secara langsung. Karena di dalam rumah tangga tersebut dua orang saudara ini kan memenuhi kebutuhan hidupnya ini hanya berdua saja. Yang satu bekerja, kok yang satu menuntut ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam persangkaan saudaranya yang satu ini, karena secara tidak langsung tidak ada akibat apapun untuk mendatangkan harta, disangkakan bahwasanya saudaranya ini tidak membantu apapun dirinya, dan dia sangkakan kalau saudaranya itu tidak datang menuntut ilmu dan membantu pekerjaannya, mungkin hartanya bisa lebih banyak gitu. Mungkin dalam hitungan kalkulasi manusia, saudaranya satu buka lapak di satu warung gitu. Kalau saudaranya mau membantu di warung yang kedua, mungkin hasilnya bisa lebih banyak gitu. Mungkin itu hitung-hitungan saudaranya, sehingga minta kepada Nabi, datang terus nuntut ilmu terus sama antum, gak pernah bantuin saya gitu loh. Nah kata Nabi, boleh jadi rezeki kamu itu karena sebab dia datang menuntut ilmu. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala punya hitung-hitungan yang kita manusia gak menjangkau untuk menghitungnya. Boleh jadi nanti suami yang bekerja, kemudian istri yang datang ke majelis taklim belajar ilmu agama, sehingga nanti ketika di rumah yang membawakan berita tentang ilmu-ilmu agamanya itu adalah istrinya yang sering ikut majelis taklim. Ini menjadikan usaha yang dilakukan suami itu lebih berkah lagi, sehingga rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi rumah tangga itu bisa lebih berlimpah lagi. Atau kalau tidak berlimpah secara nominal, ada keberkahan. Jumlah nominalnya sedikit tetapi ada keberkahan di situ. Dari hasil penghasilan tersebut, makan masuk ke badannya jadi sehat, fit, beribadah itu bisa dengan maksimal. Tapi nanti hasil penghasilan nominalnya banyak, diberikan makanan yang dimakan ternyata menjadikan tubuh berpenyakit, sehingga yang harusnya tubuh ini bisa berjalan ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah, jadi kemudian sakit karena masuk ke dalam tubuh ini makanan dari rizki yang kurang keberkahannya. Ini boleh jadi demikian. Nah di antara terbukanya keberkahan ini tadi, jadi salah satu di antara anggota keluarga itu menuntut ilmu. Nah diletakkannya hadis ini oleh Imam An-Nawawi di dalam bab al-yaqin wa tawakkul, ada makna ketawakalan di sini, yaitu Nabi secara tidak langsung mengajarkan kepada saudaranya yang mengadukan perihal saudaranya yang menuntut ilmu kepada Nabi ini, ya agar dia bisa membantu dia bekerja gitu. Nah Nabi secara tidak langsung mengatakan tawakal kepada Allah terhadap rezeki yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagimu. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala ridho terhadap dirimu karena mengizinkan dan meridhoi saudaranya menuntut ilmu, sehingga ketika Allah ridho, rezeki yang diberikan melaluimu ini lebih banyak lagi. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada seseorang ini beda-beda gitu. Ada yang nanti memang langsung dari penghasilannya, ada yang juga nanti misalnya dari istri ataupun anaknya Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan. Nah,
Seperti Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rezeki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kalau secara hitungan kalkulasi yang punya harta itu kan adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Tapi ketika Allah takdirkan Nabi menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, hartanya Ibunda Khadijah itu menjadi menjadi kontributor finansialnya dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendukung dakwahnya Nabi itu dari harta Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika kaum muslimin itu diboikot dari sana sini, kaum muslimin nggak boleh melakukan perdagangan, perjualan, hartanya Ibunda Khadijah yang habis diberikan untuk bantuan bagi kaum muslimin menghadapi masa-masa pemboikotan selama kurang lebih 3 tahun itu. Nah, di sini kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rezeki kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu yang melalui istri beliau, yang mana sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ibunda Khadijah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki Nabi itu didapati dari menggembalakan kambing, menjalankan perdagangan orang. Karena kejujurannya, maka kejujuran tersebut didengar oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, juga kalau mundur lagi ke belakang, di mana Allah Subhanahu wa taala itu punya kalkulasi perhitungan yang manusia itu tidak sampai kepada perhitungan demikian. Ini adalah peristiwa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil disusui oleh ibu susunya, yaitu Halimah As-Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Jadi kebiasaan masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan, mereka itu mempersusukan anak-anak mereka ini di desa. Kenapa sebab demikian? Karena kota, terutama Mekah, itu adalah kota trading, kota perdagangan. Yang mana Mekah ini selalu lalu lalang orang dari luar Mekah masuk ke Mekah untuk melakukan perdagangan di situ. Sehingga ketika banyak orang luar Mekah itu seringkali masuk Mekah kemudian keluar lagi, potensi wabah penyakit yang dibawa dari luar itu semakin besar di Mekah. Untuk menjadikan anak-anak mereka itu secara fisik kuat, yang dilakukan oleh para ibu di Mekah adalah sedini mungkin usia mereka itu dihindarkan dari lingkungan perkotaan ketika mereka dilahirkan, sehingga mereka membayar jasa ibu persusuan yang ada di desa, di kampung. Nah, beberapa musim sekali ibu-ibu persusuan itu yang dari kampung itu datang ke Mekah mencari, bahasa kita hari ini tuh mencari pelanggan, mencari customer yang mau mengambil jasa persusuannya itu. Saya susui anaknya selama jangka waktu sekian dengan upah sekian gitu. Itu semusim sekali nanti ibu-ibu dari kampung yang juga barusan melahirkan dan pada usia atau momen dia juga sedang menyusui anaknya sendiri, dia datang ke Mekah mencari siapa yang mau mengambil jasa persusuannya. Nah, pada saat itu Halimah As-Sa'diyah menceritakan, pada masa ketika kami ke Mekah ini berangkat bersama dengan para wanita yang hendak mencari jasa persusuan, artinya mencari customer yang memerlukan jasa persusuan itu kan di Mekah, itu adalah musim paceklik, musim kemarau, di mana air itu kurang, ladang itu kekeringan, dan kemudian ternak-ternak itu kantung susunya itu kering, tidak bisa diperah susunya. Maka harapannya ketika ke Mekah ini bisa ada rizki yang mereka ambil dari jasa persusuan tersebut gitu. Nah, semua ibu-ibu yang datang itu sudah mendapatkan jasa persusuannya
Dan ketika ditawarkan Nabi Muhammad, ibu-ibu persusuan yang hendak menyusukan anak di Mekah itu semuanya menolak Nabi Muhammad SAW. Kenapa menolak? Nah, anak tersebut adalah anak yatim, gitu. Sudah tidak ada bapaknya. Kalau nanti kami menyusukannya, siapa yang ngupah kami, gitu. Jadi kalau upahnya itu bukan dari ayahnya, itu tradisinya itu perkiraannya paling sedikit, nanti diberikan sama sama keluarganya yang lain kalau ayahnya sendiri sudah tidak ada, gitu. Jadi lebih baik cari yang anak itu masih ada ayahnya, sehingga harapan nanti memberikan upah itu bisa lebih besar. Nah, maka di saat yang bersamaan ketika ibu-ibu susuan itu menolak Nabi Muhammad dan mendapatkan anak-anak lain untuk yang disusui, Halimah ini belum mendapatkan pelanggan. Dan satu-satunya anak yang belum mendapatkan ibu susuan adalah Nabi Muhammad, gitu. Maka dengan bertawakal kepada Allah, gitu kan, Halimah mengatakan mudah-mudahan meskipun anak ini tidak ada ayahnya, artinya secara nominal upah nanti mungkin akan didapati sedikit ya, secara nominal upah. Mudah-mudahan ada keberkahan yang Allah berikan bagi kami, bagi keluarga kita, gitu. Nah, maka diterimalah Nabi Muhammad itu dengan kepasrahan oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan ketika dibawa ke dalam tendanya itu, anaknya Halimah sendiri yang merupakan anak kandungnya yang memang barusan dilahirkan itu kan, usianya beberapa bulan ketika itu, dalam beberapa malam menunggu untuk bisa dapat pelanggan itu, anaknya itu nangis tiap malam. Kenapa? Air susunya Halimah itu kering. Artinya karena memang musim paceklik. Begitu menerima Nabi Muhammad SAW, beliau merasa payudaranya itu berisi dan kemudian seperti membanjir air susunya itu. Dan ketika menyusukan Nabi Muhammad SAW menyusu dengan kuat Nabi Muhammad. Demikian pula anaknya yang semula itu sering menangis karena air susu dari payudaranya itu sedikit, di malam itu bisa kenyang menyusu dan tidur dengan nyenyak. Baru kemudian di keesokan paginya mereka pulang, gitu kan. Nah, sebelum itu unta yang mereka tunggangi yang dijadikan sebagai perbekalan mereka selama di perjalanan tidak mengeluarkan air susu. Malam itu suaminya Halimah mencoba untuk memerah untanya itu, ternyata air susu untanya itu juga melimpah, sehingga Halimah dan suaminya malam itu juga bisa kenyang minum susu, di mana ibu-ibu susuan yang lain, gitu kan, tidak mengalami kejadian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keluarganya Halimah As-Sa'diyah itu. Maka Halimah langsung mengatakan, benar, anak ini penuh dengan keberkahan. Ini ketika Nabi Muhammad masih kecil. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rezeki keberkahan itu tidak melulu dalam bentuk nominal harta. Allah Subhanahu wa taala berikan istri, pasangan yang bisa menerima keadaan suaminya dengan penghasilan yang mungkin nominalnya kecil, tetapi sang istri ini senantiasa bersyukur, nggak apa-apa ini nominal kecil, kita alhamdulillah nggak kelaparan kok. Tapi di sisi yang lain nanti ada wanita di luaran sana, waliyadzubillah, jangan sampai terjadi, gitu kan, ketika diberikan nominal yang menurut suami nominal nafkahnya itu sudah cukup tapi merasa kurang saja. Jadi menuntut lebih dari suaminya, ini kalau segini aja kurang, ini segini aja kurang, ini segini aja kurang. Nah, yang pertama itu mungkin Allah berikan secara nominal penghasilannya sedikit, tetapi ketika Allah berikan istri yang menerima kondisi suaminya apa adanya, ini rezeki dari Allah. Yang kedua, Allah mungkin berikan
nominal penghasilan bagi suami, penghasilannya per bulan itu puluhan juta atau ratusan juta. Tetapi dengan pasangan ataupun nanti anak-anak yang menuntut lebih, ini masih kurang, ini masih kurang, ini masih kurang. Nah, ini pertanda Allah Subhanahu wa taala belum memberikan keberkahan gitu kan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala punya cara tersendiri ketika memberikan harta atau keberkahan. Ini tidak melulu dalam bentuk nominal. Faidah dari hadis ini adalah apa? Kun sababan li ghairika fi tahsilil khair. Jadilah sebab bagi orang lain untuk bisa menghasilkan kebaikan. Jadi siapa saudaranya tadi yang dia bekerja secara langsung dia tidak menuntut ilmu, tapi saudaranya yang bekerja ini secara tidak langsung dia menjadi sebab saudaranya yang menuntut ilmu itu bisa mendapatkan ilmu dari hasil nafkah yang dia cari. Maka di situ Allah buka keberkahan harta dia. Ketika Nabi mengatakan la'allaka turzaku bihi, dia menjadi sebab saudaranya ini mudah menuntut ilmu, bisa fokus untuk menuntut ilmu karena nafkah yang diberikannya kepada saudaranya itu. Maka Allah memberkahi nafkahnya saudaranya ini. Nah, nanti sebaliknya gitu kan. Ketika saudaranya ini nuntut ilmu, dia menjadi sebab saudaranya yang mencari nafkah ini juga dapat faidah ilmu yang didapati dari Nabi SAW. Dia juga menjadi sebab kebaikan dari saudaranya ini berupa datangnya ilmu ke dalam rumah yang mereka huni berdua itu. Gitu. Ketika ini menjadi sebab kebaikan juga bagi saudaranya, Allah semakin memberkahi ilmu yang dia pelajari dari Nabi SAW. Jadi di sini faidahnya hendaknya kita menjadi sebab bagi orang lain itu untuk mendapatkan kebaikan. Ini hadis terakhir dari bab al-yaqin wa tawakkul, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki bagi hambanya. Adapun bab yang selanjutnya ini terdiri dari 2 hadis, yaitu bab al-istiqomah, bab tentang keistiqomahan. Kalau terjemahannya ke dalam bahasa modern hari ini namanya konsistensi. Konsisten, berlaku lurus, tidak berubah-ubah, tidak belok-belok. Nah, di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil itu lebih banyak berupa ayat-ayat, dan Imam An-Nawawi membawakan hadis itu 2. Secara umum istiqomah ini maknanya adalah luzumu ta'atillah, melazimkan diri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hari ini taat, nanti besok-besok sesekali maksiat gitu, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari ketergelinciran yang demikian ini. Jadi melazimkan diri untuk ketaatan. Kalaupun seorang hamba nanti tergelincir pada satu kesalahan, ini memang Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang hamba itu tergelincir kepada kesalahan, tetapi orang yang beriman itu akan segera mengingat Allah dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi mereka di antara ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, mereka itu wa idza fa'alu fahishatan, ketika tergelincir melakukan suatu perbuatan keji, perbuatan buruk, aw zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, dzakarullah, segera dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, dan segera dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang Allah sebutkan ciri orang bertakwa di sini, dia segera mengingat Allah dan mengakui kesalahannya, segera memohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak merasa yusirru itu berlarut-larut terus dalam perbuatan kejinya gitu. Artinya tidak menikmati kemaksiatannya itu gitu. Dia tidak menikmati ketergelincirannya itu. Ada di antara orang-orang yang waliyadzubillah, ketika Allah uji mereka dengan merasa nikmat di atas kenikmatan maksiatnya itu, mereka malah justru bangga dengan kemaksiatannya. Merusak alam, bangga ketika dia merusak alam. Mengganggu orang lain, bangga dengan mengganggu orang lain. Ini israr. Jadi dia memelihara gitu loh, ketergelincirannya, kejatuhannya, perbuatan buruknya itu malah justru dia pelihara dan dia merasa nyaman gitu. Nah, orang bertakwa kata Allah, dia tidak merasa nyaman dengan itu. Segera dia untuk memohon ampun kepada Allah. Dan ini Allah kabarkan, manusia ini berbuat dosa, tetapi hamba yang bertakwa ketika dia berbuat dosa menyadarinya dan segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna istiqomah secara umum yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, yaitu istiqomah itu adalah luzumu ta'ah, melazimkan diri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat dalil pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini adalah kalam Allah, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu, konsistenlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan, sebagaimana engkau diperintahkan. Surah Hud ayat 112. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini diantara ayat yang paling berat bagi Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas menjelaskan perihal tentang ayat ini. Beliau mengatakan, ma nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya asyaddu alaihi min hadhil ayah. Tidak ada ayat yang turun kepada Nabi Muhammad itu lebih berat bagi Nabi Muhammad melebihi ayat ini. Walidzalika, oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Jadi Hud dan saudari-saudarinya itu telah menjadikan kepalaku beruban. Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Jadi Hud itu kan nama Nabi kan laki-laki. Tetapi Nabi menyebutkan Hud wa akhwatuha, Hud dan saudari-saudarinya. Apa maksudnya? Yaitu ayat di dalam surah Hud gitu. Jadi ayat-ayat, kalau ayat itu dia dalam kategori bahasa Arab itu mu'annas. Mu'annas itu menggunakan kata ganti ha dan menggunakan kata ganti akhwat gitu kan, saudari-saudari. Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi adalah ayat di dalam surah Hud dan kemudian ayat-ayat lainnya yang semisal. Ayat apa yang dimaksud ini? Perintah untuk istiqomah. Jadi perintah untuk istiqomah itu membuat kepalaku beruban, kata Nabi. Berat perintah Allah untuk istiqomah. Jadi tidaklah seseorang itu bisa beristiqomah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan keistiqomahan tersebut kepada hamba. Seorang hamba yang mendapatkan anugerah istiqomah, maka dia telah mendapatkan anugerah yang besar yang gak bisa dinilai dengan kenikmatan dunia, tidak bisa ditukar dengan kenikmatan dunia. Ini
anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba itu bisa beristiqomah. Kalau begitu jemaah sekalian, satu-satunya cara untuk bisa istiqomah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba itu menyangka aku bisa istiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan nanti sesuatu yang dia berat gitu, untuk menjadikan dirinya itu istiqomah. Tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Jadi ketika antum mendapati diri antum alhamdulillah hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, menghiasi diri ini dengan ketaatan. Maka permintaan selanjutnya, jadikan aku istiqomah dalam keadaan ini. Sehingga nanti pada saat Allah menjemput kita, Allah mengutus malaikat maut untuk sampai kepada kita, umur kita itu gitu, kita menutupnya dalam keadaan masih tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merubah prinsip ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih tetap ridho kepada segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah juga ridho kepada kita. Ini diantara ciri hamba beriman yang jiwanya itu jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyah, dalam keadaan kamu ridho terhadap Allah, terhadap keputusan Allah. Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan kamu dalam dunia ini melalui kehidupan yang bagaimanapun ridho terhadap keputusan tersebut. Maka ketika kita menutup usia itu, disitulah Allah meridhoi. Kemudian Allah sebutkan kan mardiyah diridhoi. Dia ridho kepada Allah sehingga dia juga kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku yang soleh, yang mendapatkan nikmat. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi ketika seorang hamba ridho kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, maka balasannya tiada lain adalah masuk surga. Ini insyaallah jemaah sekalian sebagai pembuka atau pengantar dari bab yang baru ini, yaitu bab istiqomah, di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk itu, dan ini adalah perintah yang paling berat terhadap Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikabarkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Insyaallah kita lanjutkan kembali di pekan yang akan datang berkenaan dengan keistiqomahan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk berbuat baik, untuk tetap beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, untuk tetap menyibukkan diri kita ini dengan ilmu, menyibukkan diri kita ini dengan kitabullah, menyibukkan diri kita dengan sunnah Nabi SAW, sehingga nanti kita di akhir hayat kita tutup akhir hayat kita ini dalam keadaan kita ridho terhadap Allah, dan Allah pun juga ridho kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.